Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jamaah salat duhur Masjid At-Taqwa PTHM Sampurna. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang mana di siang hari ini langkah kaki kita masih dibawa ke masjid, salat fardu berjamaah duhur, masih mau berlanjut dengan thalabul ilm. Maka bersyukur karena orang-orang di thalabul ilm dalam majelis itu adalah orang-orang pilihan. Sebagaimana Rasul bersabda, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan dalam hadis Bukhari nomor 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut dalam majelis seperti ini untuk dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan Allah juga punya janji yang luar biasa bagi orang-orang yang mau duduk bermajelis. Maka dijanjikan semua urusan pekerjaannya, rumah tangganya, dinamika kehidupannya, perekonomian dilapangkan Allah. Dan ini diletakkan Allah di surat 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan, ini diumumkan ada kajian, kemudian kita melapangkan waktu untuk bermajelis, maka Allah janji yafsahillahu lakum, maka aku akan melapangkan semua urusanmu. Masya Allah. Semoga kita mendapatkan janji Allah dan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW, sehingga kita semakin pandai mensyukuri nikmat, maka akan ditambahkan nikmat berikutnya. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Kita lanjutkan bab akhlak terhadap Allah. Takwa sudah, cinta dan ridha insya Allah sudah, ikhlas sudah. Ternyata sekarang waktunya khauf dan roja. Khauf dan roja. Apa khauf dan roja itu? Khauf itu adalah rasa takut. Rasa takut. Roja itu harap. Jadi kita sebagai seorang muslim harus punya rasa takut sama Allah. Takutnya beda ya. Bukan takut misalnya seperti ketemu Mas Gondo itu. Tahu Mas Gondo? Gondoruo. Mbak Kunti, kuntilanak ya. Om Cong, pocong. Bule wewe gombel. Bukan yang takut-takut seperti itu, bukan. Bukan takut tentang kayak makhluk astral, bukan. Khauf itu adalah bentuk takut kepada Allah. Takut kalau sampai Allah tidak ridho. Takut kalau sampai nggak diberi kemudahan Allah. Takut kalau sampai nggak dikasih rahmat Allah. Takut kalau nggak dibukakan jalan keluar. Nah itu khauf.
Kenapa pentingnya khauf dalam Islam ini? Karena orang yang punya khauf, punya rasa takut, maka dia harus tahu bahwa kenapa harus takut? Karena Allah selalu mengawasi. Makanya amaliyah terbaik kita di setiap pergantian waktu itu, selain punya akhlak kepada Allah khauf, kemudian punya roja, harap. Contoh ayat khauf yang paling dikenal dan masyhur ada di surat 67. Surat Al-Mulk ayat 12. Innal ladina yaksawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut pada Allah Rabbnya yang dia tidak melihatnya, tapi dia yakin Allah melihat dia. Nah ini khauf. Maka orang yang seperti ini jaminannya lahum maghfirah. Dosa-dosa dan kesalahannya pasti diampuni. Wa ajrun kabir. Ajrun kabir, ajrun karim, ajrun adim dalam Quran itu maknanya surga. Berarti orang yang takut pada Allah itu memiliki makna atau mendapat janji Allah, dosa dan kesalahannya pasti diampuni Allah, kemudian dijamin bertemu Allah karena ajrun kabir. Ajrun kabir itu surga. Ketemu Allah di mana? PGS, Pasar Grosir Surabaya, ya. Ketemu Allah itu di surga. Makanya jaminan orang yang khauf itu surga. Orang yang khauf itu kan dia sendirian. Mau apa aja bisa. Sebetulnya mau dablek, mau betik, blebes, gak ada yang tahu kok. Gampang ini bisa dipakai dulu, laci nih. Nanti urusan masukkan laporan rekapitulasi misalnya. Nanti dimasukkan gampang tentang nyusun anggaran pembelanjaannya diatur. Berarti tidak punya khauf. Maka orang yang punya khauf ketika dia sendiri, tidak ada orang tahu, dia merasa Allah melihatnya. Nah kalau sudah seperti ini nih, tidak cuma khauf lagi, dia meningkat jadi ihsan. Nah ini hamba-hamba yang mendapatkan seperti ini, punya rasa takut seperti ini, itu menyebabkan dia akan diampuni dosa dan kesalahannya. Kemudian dia juga tidak akan sampai sia-sia. Karena nanti akhirnya dia jaminannya masuk surga Allah Ta'ala. Nah orang-orang yang seperti ini dan punya sikap khauf ini dalam surat Al-A'raf surat 7 di ayat yang ke-99. Afa aminu makrullah fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Atau apa yang mereka merasa aman dari siksa Allah yang itu bisa terjadi tidak terduga-duga. Tidak ada yang bisa merasa aman dari siksa Allah selain orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang rugi itu pasti nggak akan aman dari siksa Allah. Tapi orang yang beruntung apa? Dia punya khauf, punya rasa takut pada Allah. Nah khauf ini menjadikan kita jadi terhindar dari sikap maksiat, terhindar dari sikap jelek, terhindar dari sikap munafik. Itu karena kita punya khauf, punya rasa takut pada Allah. Khauf ini juga akan menjadikan kegalauan hati. Sampai-sampai kalau misalnya dia punya kegalauan hati, ini kalau aku lakukan, nanti Allah tidak cinta, Allah tidak ridho, Allah tidak sayang, Allah tidak memberikan berkah. Nah, itu keren, itu berarti sudah khauf dia. Nah ini jadi maknanya khaufnya di situ. Maka semua rasa takut itu harus bersumber dari rasa takut kepada Allah, tidak pada selainnya. Jadi takut itu cuma pada Allah. Gak boleh kita takut pada selain Allah. Maka orang-orang yang di surat 9 ayat 13 dikatakan lagi oleh Rabbuna wa ta'ala ala tuqatiluna qaumanaka su'aimanakum wa amhu bi ikhrajir rasuli wa hum ba'da'ukum awalam marah atakashunakum fallahu ahaqqa wa atashaku in kuntum mu'minin, yang artinya mengapakah kamu tidak memerangi orang yang merusak sumpah janji padahal mereka keras kemampuannya untuk mengusir Rasulullah. Mereka lah yang pertama kali mulai memerangi kamu. Mengapakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah yang berhak untuk ditakuti. Ya.
Jika kamu benar-benar orang beriman. Jadi orang beriman itu tidak ada rasa takutnya kecuali pada Allah. Tapi bukan berarti takabur. Sholat ada kala jengking Pak di tempat sujud sing buntute wis ngene atau ular kobra. Saya hanya takut pada Allah, tidak takut sama kamu. Tok mete. Jadi kofun juga harus pakai nalar, enggak boleh takabur. Ada begitu bisa dihalo. Boleh loh sholat ada binatang dihalo boleh, enggak batal sholatnya. Atau pindah, geser itu. Jangan, waya sujud ini. Wis ngene. Sik pancet yo tok gitu. Marono koit ya waktu sujud, enggak boleh. Itu namanya takabur, ngawur ya. Khauf itu tidak seperti itu. Maka orang-orang yang punya khauf itulah yang disebut ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu kenal Allah, kenal sikap-sikapnya, sifat-sifatnya Allah sehingga dia takut. Nah kok sekarang ganti ma'rifatullah aneh-aneh. Ya. Ma'rifat manunggal dari Allah. Dari mana? Tidak ada ma'rifat itu sudah manunggal menjadi satu dari Allah. Ya. Karena kata ma'rifatullah itu yang ngajarkan Rasulullah. Apa itu? Khauf al-arif. Jadi semakin sempurna mengenal Allah pada sifat-sifatnya yang disampaikan dalam Quran, terus kita jadi takut, itu namanya ma'rifatullah. Bukan yang aneh-aneh, terus sampai terus gak sholat, gak ini. Rasulullah itu loh, saya tanya ke jamaah, Rasul itu jaminan masuk surga enggak? Jaminan. Rasulullah jaminan dosa diampuni enggak? Jaminan. Saya nanya, pernah enggak Rasul enggak sholat? Pernah Rasul enggak sholat? Iya, jaminan surga itu. Jaminan ampunan. Enggak pernah ninggal sholat. Coba jamaah, ada yang punya sertifikat dari langit? Mau saya lihat. Ada yang punya? Jaminan dapat ampunan dosa? Ada. Atau jaminan masuk surga? Sudah punya sertifikat? Ngono iku wani gak sholat. Alasannya gak sempat. Repot. Coba. Ketinggalan, tidak ada. Sholat itu berapa menit sih? 10. Mau cuma ina atau nakal kausar wala serai masuk 5 kan? Nah, 5 kali 5 berapa? 25. Satu hari 1440 menit dari 24 jam kali 60. Berarti kan 1440. Cuma dipotong selawe loh, susu lo 1415 diake. Ngono ngomong ndak sempat pret kata malaikat gitu loh. Nah, maka kalau orang sampai khauf, sampai takut, sampai meninggalkan sholat, ya itu jaminan surga dan ampunan. Nah, maka takut kepada Allah itu termasuk hamba-hambanya. Dan orang yang khauf, benar-benar khauf, itu namanya ulama. Apa? Ulama itu khauf. Dalam surat 35, Fatir ayat 28. Innama yakshallahi min ibadihil ulama. Nah inilah Allah sendiri yang menetapkan. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah, takut menyimpang dari ayat-ayatnya Allah, itulah disebut Allah ulama. Jadi ulama itu. Kalau yang sekarang daplek gak takut sama ayat kan, bukan ulama itu. Kita baru. Ya. Kalau ulama itu takut, saiki baru bedik wani-wani kabeh. Ya, ayat-ayat disimpangkan ini itu ulama itu baru. Ulama itu takut sama Allah. Ya. Makanya bedanya pemimpin dulu sama sekarang itu di negeri sana, negeri Konoha. Dulu pemimpin di negeri Konoha dulu itu ini Umaroh, kelilingnya ini kiai-kiai. Kiainya khos, Tebuireng, Lirboyo, terus Langitan gitu. Khos. Kalau pemimpin sekarang ini pemimpin nih kiainya cash. Beda. Kalau dulu kiainya khos, sekarang cash. Pokok kena duit telap wis iso bleset ayat iso sembarangan itu bedanya negeri Konoha, enggak duwe khauf. Wis gak sebut ulama, gak pantas. Bedanya dulu kiai khos, sekarang kiai cash ya. Beda kos sama cash, beda A sama O ini ya.
Maka disinilah sampai Rasul mengatakan ini la a'malukum billahi wa asadukum lau khasyatan. Aku ini orang yang paling mengenal Allah dibandingkan kalian, kata Rasul. Hadisnya Tirmidzi. Tapi aku pula yang paling takut. Bayangin, Rasul sampai ngomong inilah a'malukum billahi wa asadukum lahu khasyah. Aku kan lebih kenal Allah daripada kalian. Tapi yang paling takut sama Allah itu aku. Kalian juga no wedine blas bau wedhe mlebes. Ya. Rasul itu jaminan aja takut. Nah, maka orang takut atau khauf itu takut dosa-dosanya nanti gak diampuni. Takut dia. Makanya dia berhati-hati. Ya, itulah khauf. Sehingga manusia menyadarkan bahwa khauf ini bisa mengalahkan bentuk segala kemaksiatan dan kejahatan. Roja yang terakhir. Untuk hari ini, maksudnya terakhir hari ini. Nanti berikutnya habis itu kita masuk kemana? Setelah khauf dan roja itu nanti kita bahas berikutnya adalah tawakal. Nanti habis itu syukur, muraqabah, taubat. Tawakal sudah pernah dibahas ya. Udah berarti nanti muraqabah sama taubat ke depan. Saya jadikan satu tuh, muraqabah sama taubat karena nyambung. Khauf dan roja juga jadi satu ini. Ini amalia-amalia syar'i semua nih. Nah, roja atau harap itu berarti dia tidak punya rasa putus asa sama Allah. Jadi orang yang roja itu gak boleh putus asa. Karena dia tahu Allah ini wa ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa samiul alim, maha mendengar. Tinggal minta. Jadi orang roja itu adalah orang yang penuh harap sama Allah. Jadi tidak akan sampai putus asa. Sekalipun dosanya wis nemen. Dan jangan ngrungokno omongane wong. Dosamu wis gak iso diampuni, kenemenan. Aja dirungokno. Iku ngono setan ndasi reng kopiahan. Nek gak setan ndasi reng kerudungan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni sama Allah. Semua dosa diampuni. Rojak paling tinggi diletakkan di surat 39. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wala tanutu min rahmatullah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah sendiri yang mengatakan. Muhammad sampaikan pada hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi dosa niku wis nemen parah wis. Bahkan syirik musyrik mungkin. Paling nek syirik musyriknya orang Islam paling jimat ya dah. Apalagi jimat terus susuk ya. Saya dulu kalau susuk itu kalau pergi ke pasar beli barang uang saya lebih banyak, saya minta susuk. Di susuke ngono. Tapi kalau misalnya zaman sekarang mungkin susuknya enggak susuk uang lagi. Nah kalau yang begini-begini itu masih kecil lah. Saya lebih parah dari jenengan. Jenengan paling jimat susuk ngono. Saya tuh malah Tuhanku ada 3, rupa-rupa warnanya dulu. Lebih parah saya. Jadi syirik musyriknya lebih parah saya itu. Ya. Itu aja saya bertobat karena ada janji Allah. Kalau udah ada janji Allah saya tidak lock out dari sana. Ya, saya lock out dari sana. Insya Allah tidak akan reinstall ulang. Ya, karena ya itu tadi janji Allah luar biasa. Layak firu dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ya, maka jangan pernah putus asa. Innahu la yasyau mirrahillahi. Wa ila wa qaumul kafirun. Sesungguhnya enggak ada yang putus asa dari rahmat Allah. Surat 12 ayat 87. Yang putus asa itu siapa? Orang kafir. Orang Islam enggak boleh putus asa. Orang beriman enggak boleh. Enggak ada kata putus asa bagi orang beriman. Ya. Maka sesungguhnya Allah itu menetapkan dirinya sebelum dia menciptakan makhluk. Maka rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Allah itu sampai mengatakan bahwa marahnya Allah itu masih kalah sama rahmat. Jadi Allah tuh kalau marah itu masih kalah sama rahmatnya. Masih tinggi rahmat dari keamarahnya. Ya. Maka tinggal bertobat aja. Dan syarat tobat ada 6 ya. Kalau pengen tobatnya diampuni. Itu karena Allah berjanji tidak mengulangi, menyesali. Kalau menyangkut sesama diselesaikan. Sebelum matahari terbit dari barat, sebelum roh sampai kerongkongan. Itu pasti diterima tobat. Nah oleh karena itu, maka bersifat roja ini adalah sifat yang paling berakhlak terhadap Allah Rabbnya.
bahwa tidak ada jalan keluar kecuali Allah, tidak ada pertolongan kecuali Allah, makanya Allah keluarkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali pertolongan Allah. Nah, ini saudara-saudaraku, maka di setiap pergantian waktu kita harus senantiasa khauf, takut pada Allah, dan roja, punya harap. Andai kata kita mungkin berbuat keliru, salah, cukup mohon ampunan. Bahkan istighfar itu dahsyat. Istighfar itu aja loh, pasti dapat ampunan dosa. Dari mana ini? Di surat 71, surat Nuh di ayat yang ke-10, Rabbuna wa ta'ala mengajarkan kita untuk istighfar. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kamu pada Allah, niscaya Allah akan sungguh, Allah itu Maha Pengampun. Rasulullah kalau sehari istighfar berapa kali? Rasulullah sehari istighfar berapa kali? 100. Kita tenang saja, Pak. Ya. Rasulullah 100 kali. Makanya istighfar itu luar biasa. Ini renungan kita untuk duhur kali ini. Semoga kita yang hadir dikaruniai Allah sikap akhlak khauf, takut pada Allah, dan roja, bahwa penuh harap. Ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Oh tanya, ya silakan. Nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mungkin agak ini ke pribadinya Ustaz. Tadi kan sempat disinggung, dulu saya pernah melakukan syirik yang Lebih besar daripada yang lainnya, ya. Mau tanya apa titik balik Ustadz sehingga bisa lock out dari sana, login ke sini? Mungkin untuk pelajaran kita semua agar Baik. sampai itu. Justru saya dapatnya dari Injil malah. HP-nya bisa Google nggak? Bisa. Ayo coba ketik Lukas pasal 4 ayat 8. Jadi yang membuat saya lock out ya Injil sendiri plus Quran ya. Kalau Quran banyak sekali. Ketemu apa kata Nabi Isa? Ayat 8 ya? Ya, Lukas pasal 4 ayat 8. Jangan bacakan pakai mic. Ada tertulis, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. tuh jelas loh kalimatnya. Kalimatnya Nabi Isa loh jelas. Kamu tuh harus cuma menyembah itu hanya pada Allah saja. Berbakti itu hanya kepadanya saja. Lah kok sekarang mereka malah Tuhan Yesus itu. Lo tuh gak tepat. Sopo sing ngajari arek dino yo. Bukan, itu pabrik roti Paulus gitu. Nah lagi Yohanes 17 ayat 3. Malah Nabi Isa bilang kalau dia utusan kok bukan anaknya Tuhan. Makanya saya minggat. Lock out. Ayat itu nggak dibacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Loh, Yesus sih ngomong saya utusan, Allah cuma satu-satunya yang benar. Iki diwacana di gereja jamaah pindah takwa. Jamaah gereja pindah takwa ya bangkrut pendeta nih, restoran tutup pindah kota infak nih. Ya, yes. Mohon maaf, lanjut. Terus yang saya tahu mereka yang disebut Ustadz tadi ada 3 rupa-rupa warnanya. Itu kan ya karena Tuhannya jadi 3. Nah, itu bagaimana bisa membuat kok Tuhannya 3? Bukan, kok Ustadz bisa harusnya ini yang disembah yang seharusnya benar ini, bukan yang ini, bukan yang 2 yang lain. Itu gimana? Ya itu tadi Nabi Isa bilang Tuhan cuma 1. Terus lagi yang buat saya pindah Matius. Matius itu nama orang, disingkat mati tak diurus. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini kalimat Nabi Isa di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Jadi Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini kalimat Nabi Isa besok di padang mahsyar.
Lah daripada saya ditolak besok di padang mahsyar, ya mending lock out aja sekarang. Coba apa bunyinya? Pada hari itu banyak orang berseru ya. Berbicara tentang pentingnya melakukan kehendak Bapa di surga, bukan hanya mengaku sebagai pengikut Kristus. Nah, jadi mengikuti, enggak, kalimat yang panjangnya ada enggak? Yang menekankan bahwa surga. Bukan, yang pada hari itu banyak orang berseru kepadaku, enggak ada kalimat gitu. Berseru padaku Tuhan, Tuhan gitu. Mungkin HP saya enggak? Hah? Yang kurang canggih. Ustaz. Oh enggak, soalnya HP-nya Muslim. Tadi gak gelem kena sing ngono-ngono. Yang HP-nya ada tulisannya itu enggak apa? Orang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Nah, tapi yang mengikuti kehendak, ada enggak? Tes. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, nah bisa ngomong besok yang manggil aku Tuhan, Tuhan gak akan masuk surga. Terus dua-duanya? Nah, sampean 7, Matius 7:23. Ayo ketik sana Matius, ini dua-duanya. Nah ini. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Loh, terus dia bilang, Tuhan, padahal kami dulu menyebut namamu, mengusir setan. Nah, ya. Dua-tiganya? Maka aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, kamu ini yang sudah jadikan aku anak Tuhan nih, minggir, pembuat kejahatan. Loh, timbangannya sih sudah ditolak di padang mahsyar ya, lock out saiki po. Di PHP. Ya, apa? Di PHP sama. Iya, di PHP karena arek dinoyo. Ini surga, kan dia wedi. Terjawab? Terima kasih Ustaz. Ya. Wis 12:30 nanti jangan istirahatnya kurang. Ayo kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.